waktu kami. Jadi setelah dari acara itu Sama. semua kau ngapain? Setelah itu, Udah nggak dengar kau sempat juara. Dia jago main biliar nih kan? Kau sempat menang itu kan? Porprov. Tahun berapa itu? 2019 ya? 2019. Oh, berarti baru kemarin itu ya? Berarti setelah BKF lah ya? Setelah BKF, Ah. 2019 Porprov. Itu kan per 4 tahun apa 5 tahun? Apa kepanjangan Porprov itu? Itu intinya kan POR, Pekan Olahraga Provinsi? ya, provinsi. Iya. Pekan Olahraga provinsi. Jadi itu kan banyak atletnya berangkat dari segala cabang. Kami dari biliar itu 11. Kali 2 orang? laki-laki perempuan. 11 orang? Ya. Itu di mana di Laga? Kemarin tuan rumahnya Medan. Selalu kayaknya ya. Nggak tahu dah. Pokoknya itu kami main di Medan yang cabang biliar. Nginepnya di Vape Hotel 1 minggu. Laganya di jalan apa lagi itu? Ya Allah. Pokoknya Banyak lupa. Popsi Medan. Oh. Popsi Medan, Persatuan Olahraga Biliar se-Indonesia cabang Medan. Ya, benar sekali. Apa Sumut ya? Sumut apa Medan itu? Aku nggak pandai main biliar soalnya. Pokoknya itulah. Ada itu yang bawa medali aku sama Bang Jaka Kurniawan. Jaka Kurniawan Ginting ini, Bang Jaka Kurniawan Ginting ini itu SEA Games. Pemain SEA Games. Di situ kok Sempat silver dia, Pak, SEA Games. Silver? Pak. Biar Bapak tahu ya. Di SEA Games dia silver. Kita kalau untuk biliar ya, Pak, disegani kita. Itu Indonesia. Binjai. Dan satu lagi kita yang diandalkan kita untuk tim nasional itu salah satunya itu BW, bermarga juga, asal Sumut walaupun nggak tinggal di sini. Satu lagi Irsal Nasution, Orang Irsal Binjai juga? Nasution, orang Binjai. Habis dipenuhi orang Binjai, Pak, kalau udah cerita biliar kita. Makanya itu potensi yang luar biasa. Siapa ya? Kawan Reka ini kayaknya. Mungkin kiranya aku Reka. Sering gitu, Pak. Memang iya. Dari Aku makanya semalam mau neger takut. Ini mereka apa seorang? Gampang bedain aku sama mereka, Pak. Kalau yang ganteng dia, Pak. Yang lebih ganteng aku. Itu kok juara berapa? 3. Juara 3. Kalah 1 bola, Bu. Makanya nggak dikirim ya. Karena menang dari situ kan dikirim lagi harusnya. Iya, kita boleh Di Laga ikut lagi kan? Boleh ikut seleksi PON. Oh, berarti kalau masuk ke PON cuma juara 1-2? Itu tergantung peraturan masing-masing cabang olahraga. Dan Cabang- pada saat itu di cabur biliar sebelum kami bertanding sudah diumumkan bahwasannya akan yang boleh berhak masuk di mau persiapan PON juara 1-2. Walaupun kita kalau mau boleh nantang. Kita boleh juara ikut. 2 tadi? Iya, kita yang juara 3 ini saya mau ikut, tapi bukan lagi pelatihan. Kita latihan sendiri, tapi pada saat laganya berlangsung kita ikut. Tidak didanai, tidak diapain. Pokoknya kita mandiri, tapi pada saat hari H kita ikut seleksinya. Itu boleh bagi juara 3. Tapi waktu itu aku milih enggak lah udah. Dari segi umur di situ lawanku udah yang 5-6 tahun di bawah. Oh, muda-muda ya? Jauh lebih muda lagi berarti ya? Bukan itu sih alasanku, memang ya kurang giat latihan dan Binjai tidak punya fasilitas itu, Pak, sama sekali. Kita nggak punya. Ada tapi ya nggak usah cerita standar nasional lah. Ya luar biasa. Bukannya kita nggak mau susah payah. Untuk aku ke sana aja latihan di sini, di Binjai, Popsi Binjai. Tapi kalau diteruskan malah menghancurkan bisa, Pak. Iya Dengan sih. fasilitas itu. Iya. Judgement di power, judgement di kalibrasi. Akhirnya aku lanjutin lagi ya. Jadi hobi lah sekarang. Sekarang main hobi aja. Rata-rata yang jago-jago main biliar ini orang kita apa aja ini? Siapa mana? Kita. Iya. Walaupun satu lagi kita Ricky Yang, itu salah satu
yang bawa bendera merah putih go internasional, salah satunya Ricky Yang. Itu Chinese asal Binjai. Binjai apa Medan? Medan. Medan deh. Sisanya rata Binjai Medan lah. Intinya kalau Sumut, kalau soal ini kita seram. Seram luar biasa. Soal biliar ya. Akhirnya sekarang hobi-hobi apa? Judi lah dia, enggak? Enggak. Jadi kemarin waktu Porprov itu, aku yang paling lama main, Pak. Sekali mukul sadat. Bismillah. Sadat. Sampai lama kali aku main. Karena aku memang nggak pernah mau jangan bilang nggak pernah, namanya biliar. Tapi aku nggak suka judi. Aku mau coba waktu itu, gimana nih, bentuk mental tapi tanpa duit. Orang Medan itu luar biasa mentalnya karena siap habis duit. Habis kalah gade lagi, habis kalah gade, itu terkenal kita Medan. Nggak takut apa-apa. Berarti nggak boleh nganggap sepele juga ya biliar ya. Karena memang ada cabangnya ya kan. Dan fakta bahwasannya Faktanya. banyak bibit dari sini yang go internasional tuh Dari banyak. Binjai ya. Tuh guys, walaupun kalian kita nggak boleh mandang, oh itu negatif biliar tuh, ya kan? Karena sekarang biliar tuh identik sama judi kan gitu kan. Tapi kalau yang benar-benar biasa bisa go internasional. Karena emang banyak dari orang-orang dari Binjai ini yang akhirnya Go internasional. mewakili Indonesia juga ada ya kan? Banyak. Beberapa. Irsal Nasution, Jaka Kurniawan Ginting, Binjai. Binjai. Itu 2 Binjai. Satu lagi Medan. Itu SEA Games juga. Habis dipenuhi Medan SEA Games untuk cabang olahraga ini. Dan jadi kalau ada yang jago-jago yang biasa judi, aku nggak mungkin bantu ngelatih kan. Aku udah copo. Tapi aku bisa bantu jalurnya. Jalurnya untuk ikut apa tadi pop tadi ya? Iya, gimana kita mau go ke regional dulu. Setelah regional bisa ke provinsi, dari provinsi kita bisa ikut PON. Itu jalurnya ada, asal kaliannya yang rajin, tapi biasa ini nggak tahu arah, kita hajar. Dan ini kita siapin nih Pak. Satu lagi, aku kan juga gamers Pak. Oh gamers ya? Dan e-sport itu menjanjikan. Emang iya. Itu salah satu industri alternatif yang kurang dipikirkan. Padahal Pak e-sport, kalau itu meriah, semua aspek industri alternatif di dalam situ. Kutanya sama kau, e-sport Binjai ada? Kami pernah berapa kali buat? E-sport Medan? Kecil-kecilan. Ada. Itu pernah aku bahas. Teman-temanku banyak gamers, malah satu ada yang ke podcast, dia udah di hire sama e-sportnya Bandung sama Jakarta berebut gaji 3 juta. Ada teman adik kita satu ada, Siapa namanya? Iwan. Ya dia. Oh ya. Dia. Wan, pulang kau misalnya. Kok kenapa pulang teringatku? Dia tidak dikasih sama orang tuanya. Dia kan anak tunggal. Oh iya. Itu masalahnya. Waktu Make ke podcast sense. kemarin, kalian boleh nonton podcast kemarin, ada Ki Irwan. Nama akunnya Otong. Dia tuh jago mainnya. Jadi di situ gue tanyain kenapa dia pulang. Ya gitu. Sebenarnya dia nggak mau pulang, tapi orang tuanya dia anak tunggal. Gitu loh. Jadi orang tuanya nggak ngizinkan. Akhirnya dia cuman ya main di sini aja lah. Paling kalau ada kompetisi baru dia ikut turun main. Ya, akhirnya nggak bisa serius. Nah itu ku tanya, emang kenapa harus ke sana gitu loh? Di Binjai atau di Medan ini yang sebesar di Bandung itu nggak ada. Kan nggak dianggap serius. Sumatera Utara itu tidak menganggap divisi ini serius, Pak. Apa kita dulu harus buktikan bahwasan kita ada nih gitu. Oke, bayangkan, Pak. Seluruh Indonesia tidak pernah ada yang mensponsori, memfasilitasi e-sport untuk Indonesia. Oke? Misal ada event besar gabungan antara banyak gadget sama brand-brand IT yang terkenal. Belum ada nih wadah yang dia terkenal di situ terus. Misal Medan misalnya. Ya udah kasih satu e-sport, kasih nama, kita nggak tahu ini main sponsor, tapi dia yang benar-benar ini per season, Pak. Sumatera Utara e-sport season 1. Kan gitu harusnya. Nah, ini terus ada. Nah, di dalam Bang,
event ini banyak bisa berkecimpung masalah di situ, mau ada art, visual DJ, musik, apa yang nggak bisa dipakai? Kalau kita lihat internasional, apa yang nggak dipakai mereka? Tidak ada satu segmen pun yang nggak dipakai mereka, Pak. Iya sih. Seni, musik, tari, Yang selalu ada emang. kuliner, masuk, Pak. Jadi kalau banyak kita punya alasan, kita pingin buat, yang penting ada acara, tapi alasannya apa? Yang greget, ini bisa. Yang bisa. Yang mana masanya itu nggak sedikit. Berarti kan memang maksudmu, ya udah kita buat dulu sampai naik ke permukaan, baru di danai pemerintah gitu. Apa gimana? Karena kan memang dari Binjai atau Medan ini kan belum ada yang Iya, benar-benar ini. Ini luas. Potensinya luas. Sangat. Bukan Iya. bukan luar. Cara sangat berpotensi. mainnya luas. Dan masalah resource, sumber daya, sumber dana, SDM, SDN, fasilitas segala macam, dan ini juga variatif. Yang dari manapun ini make sense dan menguntungkan. Gitu. Nah, kayak Cina. Ya. Di Cina itu para e-sporternya itu, e-sport pro playernya Iya. itu malah dia yang masuk ke dalam chambernya, room lockernya para pemain bolanya untuk menyemangati, karena mereka kalah kelas sama e-sportnya. Iya benar memang. Ya betul, tahu kan Pak, kalian yang beres, jangan buat malu. Tengok nih kayak kami, gitu. Hah? Itu kesebelasan Pak, Iya. Karena orang itu memang mendunia. Nah, kalau kita ada yang nepis beberapa nepis masalah, ya apa sih gunanya, apa sih faedahnya ini segala macam. Biliar juga apa faedahnya, main bola juga apa faedahnya. Tapi industri yang besar itu, dia ada percikannya. Di dalam satu pagelaran akan ada event. Di dalam event yang kerja banyak, ratusan. Di dalam yang kerja ratusan, merchandise. Di belakang itu ada yang kerja, ada yang jual, ada yang profit. Intinya profit akan jadi pajak PAD negara. Berarti bisa kan? Iya, ini sebenarnya make sense. Cuman belum ada yang gitu. Karena Kayak masih- BKM-nya gitu kan. Iya. Nah, Karena masih memandang sebelah mata. Aku rasa sih emang dari kita lah dulu lah. Dari yang kecil-kecil ini buat merutin sampai dia jadi besar, naik ke permukaan biar dipandang. Karena si Irwan itu gaji dia ditarik e-sport Bandung itu sama Jakarta 3 jutaan loh. kecil itu, Termasuk kecil kan? yang paling kecil. Memang ya dibilangnya masih e-sport biasa memang. Dan aku juga ada kawan yang kemarin kalau kalian nonton yang dari perdagangan, dia juga lagi buat e-sport. Kecil-kecilan juga hanya di kalangan Mobile Legend. Dia mau beralih ke PUBG. Playernya yang kurang nih gitu. Di ML aja cuman satu itu aja dia bilang itu udah bisa menggaji gamersnya. Apalagi kalau kita buat besar ya kan. Ya, betul. Itu sebenarnya make sense. Tim luar biasa terkenal. Dari terkenal ada iklan. Setelah iklan mereka di endorse. Ya, endorse endorse. mereka dapat bisa titip Feedbacknya iklan. ya kan. Dapat feedback. Si pembayar iklan kena pajak jadi PAD. Nah mereka ini nanti ya masalah mereka kalau misalkan dibilang, oke, kalian udah kami kembangkan, sudah kami bina. Kata pemerintah misal, sekarang kalian sudah besar, ini kontrak kalian. Bahwasannya apapun kalian berurusan sama manajemen ini segala macam hantu belau melebar, selesai intinya di bawah konkret porsi kalian ada nih. Selain PAD, di 12 bulan, 2 bulan kalian punya kami kapanpun mau kami pakai. Misal, satu kali mereka di endorse berapa, sekian juta kah? Sekian ratus ribu kah? Sekali mereka pasang iklan endorse ini segala macam. Nah ini kan bisa diambil pemerintah. Pemerintah yang ambil fee-nya, kitanya free. Loh, ya harus balas budi dong. Harus balas budi dulu untuk di awal. Enggak di awal, sampai kapanpun ya. Regimen apapun, institut apapun, komunitas apapun, kalau dia memang ada gunanya bagi pemerintah, pemerintah pasti sayang, Pak. Make sense. Jadi ini juga jadi alasan supaya pemerintah bisa membina.
Atau kalau misalnya nggak mau dibawa pemerintah, ya cari donatur yang besar. Ya gitu lagi. Tapi sama juga sistemnya itu pasti sama. Yang Bapak Pajaknya bilang, lagi ya kan. itulah yang sama. buat Irsal Nasution bukan lagi dari Popsi Binjai Pak, nggak dari Medan, sudah punya Jawa Barat. Gitulah yang buat Bang Jaka Kurniawan sudah punya Deli Serdang. Iya sih. Ya aku masuk mana aku ya? Aku nanti minta ke apa aja lah. Mana Langkat? Kelangkat aja aku kelangkat. Waktu itu kami ya di perjalanan kami ya diintip lah. Ya Langkat misalnya kayak Langkat nggak mau pusing udah kau sini kami fasilitasi bawa nama Langkat ya. Cuman kan malu. Kita sayang sama Binjai. Kalau dari pandanganmu pribadi, banyak nggak gamers-gamers di Binjai ini yang handal, yang pro? Banyak. Banyak. Aku di dunia itu nggak sebentar Pak. Lama ya? Seperempat hidupku di dalam layar itu Pak. Ada zamannya kami dulu kalau main di Medan, di sini nobar nonton kami. Dulu Dota. Nama timnya TNT. Ya TNT. TNT ada juga kok. Di apa? E-sportnya kan ada juga TNT. Yang Sumut. Enggak lah. Kelas Indonesia lah. Oh yang Indonesia. Bukan, kami dulu yang Sumut. Sebelum ada TNT yang Bapak bilang. Kami udah TNT dulu namanya. Jadi memungkinkan lah. Mana tahu ada dari pemerintah yang menonton ini untuk membangun e-sport di Binjai. Karena aku sempat dulu ya. Aku sempat nanya-nanya ke temen di Jakarta, gimana sih bangun e-sport gitu. Gimana sih nanya begini. Ya feedbacknya gimana, nanti kita dapat income dari mana, cara mainnya gimana. Sempat sharing untuk membuat itu. Dan aku rasa memang, oh kalau kayak gini, kumpulkan aja anak-anak muda kita buat, kayaknya bisa. Sering main, sering ikut pertandingan ya kan, kompetisi terus. Begitu dia udah naik ke permukaan, udah enak. Udah, kalau itu di luar kepala kita Pak. Dari segi feedbacknya gimana, Ya, gampang cara kan? processingnya gimana, Gampang kan? sampai finish kita insya Allah bisa. Cuman ya memang kalau kata Allah Ta'ala belum jalannya ya nggak bisa. Ya bagi teman-teman seperti kata Irwan, kalau mau nge-game tentukan dulu gamemu, skillmu di mana, pilihan gamenya itu apa. Udah gitu fasilitas, jangan setengah-tengah gitu. Jadi ya handphone tadi ya benar-benar minimal ya iPhone 8 itu minimal katanya. Ya lebih di atas lagi ya lebih bagus karena handphone mendukung, permainan juga kita jadi makin mendukung, jadi Ya. semakin pro gitu. Itu bahasa kami zaman itu namanya kalibrasi Pak. Kalibrasi ya. Kalibrasi itu namanya kita ambil high end dulu. Kita ambil stok yang paling minimal itu. Kalau bisa high end, mentok. Setelah itu kita coba game kita. Kita runcing tidak? Kalau enggak, sudah tahu kita. Udah, jadikan hobi. Karena sudah tidak ada alasan di situ. Karena kebanyakan gamers ini begitu dia punya fasilitasnya setengah-setengah, dia rasa dia nyalakan device. Dari zaman kami main Dota begitu. Tapi begitu dia build up, habisin transformer, dia pakai transformer satu set terus ambil yang gaming series semua, begitu dia main, wah aku masih lemah. Dia benerin. Karena udah ini bukan masalah device lagi. Dia benerin jalan mungkin di 6 bulan atau zaman kami dulu namanya 100-200 match. 200 match mentok, udah tahu oh di sini kemampuan. Kalau nggak kita nggak tahu. Jadi skill itu bisa dipelajari, bisa diasah. Bisa Berarti ya. bisa. Nggak mungkin orang bodoh selamanya bodoh ya. Iya. Intinya di dalam gaming yang zaman sekarang itu seperti itu Pak. Dia bisa seperti tadi kalibrasi bahwasannya dia cocok di mana. Gitu. Di sisi apa di dalam game tadi yang dia itu bisa runcing. Nanti bener lah. Jadi Pak, izin Pak. Aku ajan sebentar. Oke Kena guys, sih, bakar juga. ini obrolan udah 2 jam lebih sebenarnya, cuman banyak yang dipotong-potong dibagi-bagi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan ke si langit ini, bisa kita buat di season kedua. Kasih aja pertanyaannya atau ada orang yang mau kita podcast lagi siapa, tinggal komen aja. Podcast si Anu dong, nanti kita akan coba menghubungi orangnya. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe,
like, dan share jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.